Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alvin Angelika, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah profesi BK dengan beberapa topik-topik sampai dalam pembahasan dalam 10 pertemuan ke depan. Nah, di sini saya mengerjakan soal UTS dengan membuat video pembelajaran tentang proses pembelajaran yang kami dapatkan dari 8 pertemuan kemarin. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang profesi BK. Profesi BK menurut beberapa pengertian, ada dari Praitno, ada dari Erma, menyatakan bahwa profesi BK merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugas. Terus ada juga yang menyatakan bahwa profesi BK adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, di sini kenapa BK dikatakan sebuah profesi? Dikarenakan BK itu yang menjalankan tugas dan kerja bimbingan konseling itu bagi seorang guru atau pengajar atau konselor yang telah menyelesaikan studinya, telah diakui oleh Akpil, dan telah mendapatkan sertifikat keahliannya dalam bimbingan konseling. Nah, jadi ketika seorang guru menyatakan kalau dia guru BK, tetapi dia belum memiliki beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu, dia belum bisa disebutkan profesi BK, karena profesi BK itu dilindungi oleh Akmil, memiliki sertifikat keahlian, dan telah menyelesaikan studinya paling kurang S1. Dan juga dia terikat dalam satu peraturan dalam lembaga tersebut. Nah, itu yang disebut dengan seorang profesi dengan apa yang saya sebut. Terus, ciri-ciri guru BK itu ada beberapa. Yang pertama, bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut dengan pembimbing atau konselor yang telah menyelesaikan studinya dan telah mendapatkan keahlian khusus, yaitu seperti sertifikat keahlian dalam bimbingan konseling atau telah melaksanakan proses pembelajaran tambahan selama setahun untuk keahlian khususnya. Terus yang kedua, dia merupakan sebuah pelayanan untuk sosial, untuk ke masyarakat yang bersifat sosial, maupun untuk masyarakat sekolah, atau untuk individu pun. Di sini proses pembelajaran bimbingan konseling itu secara umum ya, teman-teman. Terus dia melaksanakan pelayanan ini dengan beberapa metode pembelajaran, menggunakan beberapa metode ya teman-teman. Bagaimana ada metode pelayanan individu, kelompok, metode pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, dan dia ini memiliki organisasi dan profesi. Organisasi yang saya maksud itu seperti tadi ya, organisasi yang dinaungi oleh Akmil. Terus profesinya itu telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor, telah menyelesaikan 1 tahun studi untuk keahliannya, dan itu akan disebut sebagai profesi guru BK karena dia telah memiliki sertifikat yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak menempuh dalam pendidikan itu. Terus yang kelima tuh ada pengakuan masyarakat dan pemerintah. Nah, ciri-ciri guru BK yang baik itu sebagai profesi yang baik, dia telah diakui oleh pemerintah dan masyarakat sekitarnya bahwa dia itu salah satu guru BK atau sebuah profesi dalam bimbingan konseling. Jadi baik. Terus pentingnya profesional guru BK di sekolah. Yang pertama itu, guru BK itu menjalankan tugas-tugasnya di sekolah seperti membantu siswa-siswanya, membantu siswa-siswa menentukan bakat minatnya maupun karirnya. Guru BK itu sangat berperan penting dalam sekolah-sekolah untuk menunjang studi siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi, untuk profesi BK di sekolah itu sangat berpengaruh bagi kepribadian siswa itu tersebut. Terus selanjutnya itu untuk masyarakat juga, guru BK itu turut membantu bagi lingkungan masyarakatnya. Misalnya seorang guru BK yang telah menyelesaikan studinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dia bisa membuka konseling dalam rumah atau membuka rumah praktek, dan dia telah mendapatkan izin juga. Itu dia akan membantu setiap masyarakat yang datang ke tempatnya itu ya teman-teman. Jadi guru BK itu sangat penting bagi di sekolah. Nah, tadi kan menjelaskan tentang profesi BK. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis dalam profesi bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling itu ada salah satu landasan, itu landasan yuridis dalam pendidikan, karena
landasan yuridis ini adalah merupakan salah satu sekumpulan perangkat konsep peraturan perundang-undang. Nah, ingat ya teman-teman, seorang guru BK yang profesional, dia itu memiliki perangkat aturan dari undang-undang. Bukan saja peraturan dalam sekolah itu, tapi dia juga terikut dalam perundang-undangan dalam bidang pendidikan. Perundangan tersebut dari dasar pijakannya dan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Nah, landasan yuridis ini dalam pendidikan Indonesia, dia bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan ada juga dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD di Negara Republik Indonesia tahun 1945 loh kawan, bahwa guru BK yang profesional itu memiliki landasan yuridis dan juga terikat atas peraturan-peraturan dari dasar negara kita sendiri, yaitu dari undang-undang dan juga dari Pancasila ya teman-teman. Jadi guru BK itu adalah suatu profesi yang sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah, dan dia juga terikat dari undang-undang negara kita ya. Nah, tadi kan tentang itu yang beradakan undang-undang. Nah, dia juga tuh memiliki landasan formal. Landasan ini memiliki landasan formal bagi bimbingan konseling. Yang pertama itu ada dalam UUD nomor 20 tahun 2003 dalam Permendik no 111 tahun 2014 ya teman-teman, tentang bimbingan dan konseling. Yang kedua itu ada di UU nomor Nah, teman-teman, dari semua yang saya sebutkan tadi ini, masih ada beberapa yang tidak saya sebutkan, dan teman-teman perlu mengetahui bahwa bimbingan konseling itu terikat dari peraturan undang-undang, kedinasan, daerah maupun pusat. Itu semua diikat. Jadi guru BK itu bukanlah sebuah guru yang hanya menjalankan tugas di sekolah. Dia tidak memiliki terikat dari tidak, tapi dia itu memiliki keterikatan dari dari kabupaten, provinsi, pusat, dan dari Kemendikbud itu juga diperhatikan semua ya teman-teman. Nah, dalam landasan yuridis ini juga sangat berpengaruh sekali dalam psikologi, sosial budaya, dalam ilmu iptek maupun globalisasi. Dan ini mengapa guru BK harus mengikuti semua perkembangan yang ada ini untuk menunjang kegiatan pelayanan terus berlangsung dari tahun ke tahun, memiliki perubahan sesuai perkembangan zaman yang terjadi ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah landasan yuridis juga dalam BPK ini yang saya bahas juga ada tentang landasan sosial kultural. Nah, dalam landasan sosial kultural ini merupakan landasan yang tepat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, kenapa di sini kita membahas ini? Dikarenakan kita merupakan dari daerah yang berbeda-beda budaya, dari berbeda-beda sikap sosial kita terhadap orang lain. Jadi di sini guru BK harus mempelajari tentang landasan kultural budaya untuk nanti ketika ia mengajar melaksanakan proses bimbingan kelompok, masih ada beberapa siswa yang memiliki perbedaan kultural budayanya dan interaksi sosialnya ya teman-teman. Jadi ini sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan pelayanan sehingga tidak menimbulkan adanya konflik antara satu individu dengan individu yang lain hanya karena perbedaan antara kultur budaya dan dimensi sosialnya ya teman-teman. Jadi menurut saya di sini sangat berpengaruh besar ya. Nah, selanjutnya itu ada tentang kode etik guru BK. Nah, tadi saya telah membahas tentang profesi guru BK, landasan-landasan tentang guru BK-nya, terus tentang ada landasan kultural budaya ya yang sebelumnya. Terus sekarang itu kita akan membahas tentang kode etik guru BK. Nah, kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan juga mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi serta melindungi atau mencegah praktis dan perilaku malpraktik. Nah, dan ini malpraktik ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu, karena mengapa dalam profesi BK itu tidak mau adanya malpraktik? Dikarenakan nanti ketika BK tidak memiliki sebuah profesi, maka orang lain bisa masuk untuk mengajarkan tentang bimbingan konseling, sementara ia tidak memiliki sertifikat keahlian. Nah, jadi kode etik itu sangat berpengaruh untuk guru. Nah, untuk guru BK, karena di sini guru BK bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Nah, yang pertama, guru BK itu
tidak menjadikan dirinya sebagai polisi sekolah yang mengurus anak-anak yang berkelahi, keliling sekolah untuk melihat anak-anak yang bolos atau memarahi anak-anak atau memukul anak-anak. Nah, di sini guru BK itu ditugaskan untuk membantu anak-anak menjadi teman baik anak-anak. Dengan adanya kode etik guru BK, dia mengikat seorang guru BK supaya tetap berpatuh pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam bimbingan konseling dalam proses pelayanan. Mereka bukan polisi sekolah lagi, bukan mereka yang menjaga pintu gerbang, tetapi mereka lah yang menerima anak-anak itu dengan senyum ramah dan menjadikan hubungan kode etik itu dengan peraturan-peraturan ada yang terikat pada diri mereka. Mereka menjalankan sebagaimana mestinya tanpa melanggar satu hal pun tentang kode etik yang ada pada diri mereka. Itu juga berlaku pada guru dan orang sekitar lah, teman-teman. Nah, itu tadi tentang kode etik yang saya jelaskan secara garis besarnya saja, teman-teman, dan tentang pemahaman saya tentang kode etik. Nah, selanjutnya itu saya membahas satu konsep terakhir, yaitu tentang kesadaran nilai dalam pelayanan BK dilihat dari konseling dan konselor. Yang pertama itu pengertian konselor. Konselor adalah pihak yang membantu individu menyelesaikan masalah individu, tempat individu mencurahkan segala perasaan yang ada. Nah, konselor itu adalah sebuah yang mentolerir atau yang memimpin dalam proses konseling tersebut. Jadi konselor itu yang memberikan bantuan kepada teman-teman klien atau konseling. Terus ini karakteristik konselor ada karakteristik kepribadian yang baik, menjalankan kode etik seperti apa yang saya bilang tadi, dengan berdasarkan pada landasan religius formal, landasan sosial kultural, dan juga menjalankan kode etiknya dengan baik, sehingga karakteristik dan nilai-nilai konselor tersebut terpancar bahwa dia itu merupakan salah satu guru BK yang profesional dan memiliki nilai-nilai tentang bimbingan konseling dan memiliki nilai-nilai yang taat akan aturannya. Jadi di sini konselor itu sangat berpengaruh dalam proses pelayanan. Nah, bagaimana dengan konselingnya? Konseling juga salah satu individu yang memiliki keunikan atau karakteristik tertentu. Misalnya dia keunikan kebutuhannya, keunikan kepribadian, keunikan intelijensi, keunikan bakat, minat. Itu semua merupakan salah satu faktor yang mendasarkan ke bahwa individu itu berbeda dan individu yang lain. Nah, sehingga adanya perbedaan tersebut, maka konselor di sini harus berpartisipasi dalam membantu konselingnya. Di sini jadi proses penilaian antara karakteristik nilai dan konseling antara konselor itu memiliki nilai yang berbeda, nilai karakteristik mereka berbeda, segala hal tentang mereka itu semua berbeda ya teman-teman. Jadi tidak ada hal yang sama antara konselor maupun konseling. Oke, jadi baik itu saja pemaparan materi saya secara garis besar tentang 8 pertemuan saya dengan dosen pembimbing saya, dan juga ini merupakan tugas ujian akhir saya, ujian tengah semester saya. Sehingga saya Alvin Engalika mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom.